Mari kita semua tunduk kepala, kita berdoa, kita membaca firman Tuhan dan kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan mempelajari firman Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan yang boleh Tuhan berikan. Tuhan pertemukan kami satu persatu. Saudara seiman dari berbagai bangsa, dari berbagai suku. Tapi Tuhan boleh menjadikan kami satu menjadi anak-anak-Mu di dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami akan melanjutkan eksposisi daripada kitab Wahyu. Kiranya Tuhan boleh menuntun setiap kami untuk melihat kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan. Sehingga dari mulut kami keluar kembali lagi pujian-pujian kepada Tuhan yang layak dipuji. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon. Amin. Mari kita buka Wahyu pasal pertama ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Kalau 3 minggu yang lalu kita ayat 4 dan kelima. Sekarang ayat yang kelima dan keenam. Bersama-sama Wahyu 1 ayat 5 dan 6. 1, 2, 3. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, minggu lalu kita sudah mempelajari sampai yang ke-5a, saya sekali lagi bacakan yang 5a, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, ini bicara Dia sebagai nabi, yang pertama bangkit dari antara orang mati, ini bicara bahwa Dia adalah imam, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini bicara Dia sebagai raja, nabi, imam, raja. Dia adalah nabi agung yang memberikan kesaksian yang benar tentang kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang diberikan. Dia melihat Bapa melakukan, dia melihat Bapa berkata dan itu disampaikan kepada umatnya. Dulunya tersembunyi, sekarang dibukakan. Ada pewahyuan, ada revelation yang dinyatakan kepada umat pilihan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah itu dibukakan, disaksikan oleh Yesus. Ini peran daripada nabi. Kasih karunia, damai sejahtera. Dua kata ini, dua kata yang terus diucapkan dari perjanjian lama hingga perjanjian baru. Disampaikan dalam setiap surat-surat, dalam salam-salamnya, dan bahkan penutupnya. Dia adalah nabi yang agung. Dan dia adalah imam besar yang selamanya menjadi perantara di hadirat Bapa, menjamin kasih karunia dan damai sejahtera bagi mereka yang berdoa di dalam namanya. Kita berdoa, kita memohon, bahkan doa kita bersatu dengan doa Kristus. Masuk ke dalam tata kasih karunia kepada Bapa. Oleh sebab itu kita datang dengan penuh keberanian. Firman Tuhan katakan yang tadi kita hafalkan. Yang berikut Dia adalah Raja Agung. Ketika bicara raja ada matrai. Ada matrai yang ditandakan. Dia adalah raja yang agung yang di bawah matrainya Allah memberikan kasih karunia dan damai sejahtera itu. Yang hanya artinya Dia saja yang bisa menjamin kehidupan yang kekal. Dimatraikan. Sebelum dimatraikan setiap manusia ada bau. Dimatraikan dengan kematian. Baunya bau kematian. Tapi ketika Tuhan lahir barukan kembali. Dimatraikan dengan Roh Kudus. Tuhan memberikan kasih karunia dan damai sejahteranya. Saudara, kitab Wahyu ditulis oleh orang-orang percaya ditulis untuk orang-orang yang percaya yang ketakutan di abad yang pertama. Dan juga tentu kepada kita. Memang kita mungkin nggak mendapatkan penganiayaan fisik, tapi kita ada mendapatkan penganiayaan yang lainnya, gitu, psikologis. Peperangan psikologis. Mungkin juga nanti akan datang kembali gitu ya, penganiayaan fisik gitu ya. Tapi saat ini enggak, lebih ke arah psikologis. Ada penganiayaan, tetapi ada kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, dari Roh, dari Anak. Dan kenapa urutannya terbalik? Karena mau menekankan anak ini yang mau dijelaskan kemudian lebih penting. Sekarang mau lebih detail dijelaskan oleh Yohanes. Yang kemudian dikatakan yang firman-Nya adalah kebenaran yang telah menaklukkan maut. Dan yang memerintah untuk menyelamatkan umatnya, saudara. Yang Dia memberikan kesaksian, Dia mencurahkan darahnya. Ini yang kita baca pada ayat 6 pada hari ini ya, ayat 5b dan ayat 6 ya. Saudara, Yesus berkata, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Maka kita hafalkan tadi ayat firman Tuhan, baik maut maupun hidup, saudara, enggak akan memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.
Karena dia telah menang atas kematian. Dia telah bangkit, dia telah naik, Roh Kudus turun, hadir bersama-sama dengan kita, memimpin gereja Tuhan, menyucikan, membersihkan, membentuk kita semakin serupa dengan Kristus. Ayat 5b dan 6 saya baca sekali lagi. Bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ini bicara mengenai anak. Dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, ini adalah doksologi. Pujian kepada Tuhan. Dan doksologi yang muncul dari doksologi ini muncul dari ayat 4 dan ayat 5 gitu ya. Apa yang Tuhan lakukan di ayat 4, ayat 5 oleh Bapa, Roh dan Anak. Kemudian di ayat 5 dan ayat 6 ini muncul doksologi. Tuhan layak dipuji. Karena dia apa adanya. Karena siapa dia. Dia layak dipuji. Karena apa yang Tuhan lakukan. Yang telah, yang sedang, dan yang akan Tuhan lakukan. Saudara, waktu di pesan doa yang kemarin kami mempelajari Mazmur 146. Dan itu adalah 5 kitab terakhir dari Mazmur. Mazmur 150 kan terakhir ya. 146, 147, 48, 49, 50. 5 pasal yang terakhir ini disebut sebagai the Hallel, the praise. Karena ini memang kumpulan kitab yang dimulai dengan haleluya gitu ya. Sebut gitu apa yang Tuhan lakukan gitu ya. Suatu ajakan gitu ya. Kemudian ditutup dengan haleluya. Setiap pasalnya sama. Dari 146 sampai 150. Haleluya. Terus kemudian katakan apa yang Tuhan lakukan gitu ya. Haleluya ditutup. Lalu kadang di 147 misalkan setelah haleluya Tuhan lakukan apa. Terus ada jeda sebentar gitu ya. Ada jeda sebentar. Lalu ajakan lagi. Puji, marilah kita puji Tuhan gitu ya. Lagi. Terus katakan apa yang Tuhan lakukan. Terus jeda lagi. Terus katakan lagi ya. Puji Tuhan lagi. Terus apa yang Tuhan lakukan. Lalu ditutup lagi dengan haleluya. Ini suatu hal yang tepat sekali. Pujian kepada Tuhan ditaruh sebagai penutup. Sebagai kesimpulan. Ketika Mazmur dimulai dengan yang pertama ya. Mengenai orang bebal, orang hikmat, orang takut, orang benar, takut akan Tuhan. Bagaimana hidupnya gitu ya. Seperti orang benar hidup yang ditanam di tepi aliran sungai begitu ya. Sedangkan orang yang fasik bagaimana gitu ya. Terus kemudian dalam kisah perjalanan daripada Mazmur. Melihat jatuh bangunnya daripada kita sebenarnya sebagai orang Kristen, sebagai musafir. Kemudian pada akhirnya gitu, pujian kepada Tuhan. Walaupun kita ngalamin apa yang namanya badai gitu ya. Tapi Tuhan mempertemukan kita dengan dia gitu ya. Sehingga kemudian pujian demi pujian muncul dari Mazmur. Lalu Mazmur 150, apa yang terjadi? Setiap ayat, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Makin kencang, makin kencang. Haleluya, ditutup. Ini saya kalau ingat di musim panas nanti nih, sebentar lagi nih bulan 7, bulan 8. Akan ada yang namanya hanabi. Kembang api. Ketika mulai gitu ya. Kita udah tunggu 1 jam sebelumnya untuk tag tempat gitu. Ini kemungkinan juga akan terjadi. Karena baru dibuka, pandemi selesai. Orang mungkin akan mulai berkumpul. Mungkin hanabi mulai ada. Dan mungkin kita sudah mulai siap tag tempatnya gitu ya. Dengan terpal gitu ya. Lalu mungkin cari tempat yang enak gitu ya. Bisa melihat yang dengan jelas di tepi sungai. Sungai kehidupan kira-kira kayak gitu ya. Kita di situ, kita duduk gitu ya. Kita nunggu. Lalu ketika kembang api itu muncul. Wah, begitu besar, begitu indahnya. Dan kita kagum dan takjub gitu ya. Wah, gitu ya. Menggetarkan hati gitu ya. Kemudian lagi. Cut. Wah, ya, kita kagum lagi gitu ya. Terus setelah sudah ada gitu ya, lalu ada istirahat sebentar. Ya supaya asapnya mungkin ke bawah angin dulu, supaya bersih gitu ya. Kemudian muncul lagi hanabi kemudian. Wah, ya tamaya. Begini orang-orang teriak seperti itu gitu ya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Wah, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Seperti hanabi ini, Mazmur itu saudara. Menyatakan Tuhan layak dipuji, Tuhan layak disembah. Begitu indah, begitu baik bagi orang yang memuji dia. Dan begitu juga saudara kitab Mazmur, kitab Wahyu ini. Pujian dalam kitab Wahyu semakin lama semakin meningkat. Intensitas pujian kepada Tuhan semakin meningkat. Seperti orang yang terima paket gitu ya. Ketika dapat paket Amazon misalkan ya.
apalagi ada gift gitu dari orang gitu ya, dapat paket, saudara lihat, "Wow, thank you," gitu ya, saudara bilang ya dalam hati mungkin ya, "Oh, thank you." Ketika paket ini dibuka, saudara lihat, wah, ada dompet gitu, wah, bagus sekali dompetnya. Saudara berkata, "Oh, thank you very much." Saat membuka dompet tersebut, saudara lihat, wah, ada beberapa lembar 10.000 yen. Dan saudara berseru, "Oh, thank you very very much." Akhirnya saudara buka, ada kantong kecil ini ya gitu, dibuka. Loh, ada kertas yang terlipat. Saudara buka. Wah, ada cek dalam jumlah yang besar. Cukup gitu ya. Untuk menutupi cicilan rumah saudara misalnya. Wah, saudara menangis dan terharu dan berseru, "Thank you. Indeed. Very 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 much." Kira-kira kayak gitu. Kita pahami seperti itu loh. Ketika Tuhan buka lagi, wah gitu ya. Nanti nih, dibuka lagi. Wah, semakin gitu ya. Intensitasnya seperti itu. Ayat yang pasal 1 ayat 6 nih, dikatakan apa tadi? Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ini baru paketnya pertama dibuka gitu ya. Dapat paket itu. Thank you very much. Nanti pasal 4 ayat 11 makin memuncak. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Makin memuji Tuhan dengan pujian yang semakin tinggi intensitasnya. Lalu di pasal 7 ayat 12, pujian semakin penuh dan berlipat ganda. Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Seluruh malaikat bersama berseru menyatakan, siapakah Tuhan? Siapakah anak domba? Seperti itu. Doksologi dalam ayat 6 ini, saudara, ini adalah permulaan. Walaupun permulaan, tapi ini juga adalah pujian yang luar biasa. Bicara kemuliaan pribadi Yesus dan keajaiban karya penyelamatannya. Keajaiban karya penyelamatannya. Ayat yang ke-5b, kita lihat ayat yang ke-5b. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Saudara, sebelum masuk apa yang Yesus lakukan di masa yang akan datang, di dalam ayat 5b ini bicara karya keselamatan yang Yesus lakukan. Yang Yesus lakukan baik sekarang, saat ini, dan di masa lalu. Itu apa? Yesus mengasihi kita. Kristus mengasihi kita. Apa yang dilakukan yang lalu, 2000 tahun yang lalu dan terus berdampak hingga saat ini. Dia melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Nanti kemudian akan nyampaikan ya, yang apa yang dilakukan kemudian ketika dia datang dalam awan-awan. Saudara, apa yang Kristus lakukan? Pertama, Kristus mengasihi gerejanya. Kristus mengasihi umatnya. Kristus mengasihi kita. Yohanes sampaikan kepada kita. Ketika Yohanes memuji Kristus atas karyanya saat ini, dia menyimpulkan keseluruhannya itu dengan berbicara kasih Kristus kepada umatnya. Ya, jadi kalau dia memuji Kristus atas karyanya, dia akan simpulkan seluruhnya dengan berbicara tentang kasih Kristus kepada umatnya. Dan ini adalah fakta besar yang dinyatakan Alkitab kepada orang-orang Kristen. Saudara, kalau baca dari Kejadian hingga Wahyu, saudara akan dapat, saudara, apa ini? Allah itu kasih dan Allah mengasihi umatnya. Bukan hanya dulu saja, tetapi dia mengasihi umatnya juga sekarang. James Boyce menggambarkan bahwa kasih Kristus itu begitu besar, begitu memberi, begitu penuh, begitu berkemenangan, begitu tak terbatas, sehingga kita hanya dapat mengaguminya. Kasih yang menjangkau dari ketinggian kekudusan ilahi yang begitu tingginya, hingga ke jurang kebobrokan manusia untuk menyelamatkan dan menjauhkan kita dari dosa. Kasih yang seperti itu, coba bayangkan. Seluruh Alkitab menyampaikan hal ini kepada kita dari Kejadian sampai Wahyu. Enggak heran saudara, waktu ada tahun berapa gitu ya, American Got Talent kalau nggak salah, orang yang pintar berpuisi. Dan enggak heran ada saat ada lagu anak-anak yang sangat terkenal juga ya. Dan temanya adalah sama, lagunya begini. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Seluruh Alkitab menyatakan kasih Tuhan
Sebagaimana Bapa mengasihi, begitu juga anak mengasihi. Tetapi kasih Allah adalah kebenaran Alkitab yang paling sering disalahgunakan, apalagi di zaman modern, di zaman kita, saudara. Karena beberapa orang orang mengatakan bahwa Allah yang mengasihi tidak mungkin murka terhadap dosa-dosa kita. Ya, jadi diputusin gitu ya. Nggak bisa, Alkitab nggak pernah ngomong ngajarin kasih yang seperti itu. Saudara, berdasarkan kasihnya, Allah bukannya tidak peduli secara moral. Ia kudus dan adil. Ia adalah Allah yang mengutuk dan menghukum orang-orang yang tidak taat. Justru karena ia adalah Allah yang penuh kasih. Ia menghukum, bahkan ia mengutuk karena ia adalah kasih justru. Allah yang mengasihi kebenaran, Allah yang mengasihi keadilan, Allah yang mengasihi kekudusan. Saudara, tadi kita bacakan ya, puji-pujian kepada Tuhan kemudian ditutup gitu ya. Saudara, kalau misalkan didoakan ya, mau didoakan apa? Oh, mau supaya saya sakit dan ada kanker, kira Tuhan boleh menyembuhkan, dokter diberikan ketelitian gitu. Terus didoakan, terus kan amin gitu ya. Ada kata amin gitu ya. Dan mungkin saudara akan amin, gitu, meresponi dengan amin gitu ya. Atau ketika ya bukan doa, misalkan ya semoga nanti kamu sembuh ya, atau semoga kamu dapat kerjaan ya, saat ini kan susah ya, atau semoga kamu dapat visa ya, amin. Saudara berkata seperti itu kan ya. Dalam kata amin itu punya kandungan apa ya? Iya, arti amin itu apa ya? Apa? Punya arti ya pasti gitu ya, betul gitu ya, dan bisa indeed gitu ya, saudara mengamini itu, atau saudara setuju gitu ya, atau saudara berharap itu terjadi gitu ya. Saudara berharap itu terjadi, maka saudara berkata amin. Tapi sadar nggak saudara, hal yang sangat jarang kita alami sekarang yaitu kebanyakan kan dia bicara doa itu bicara apa yang baik-baik ya. Saudara sadar gak dalam kitab suci itu banyak yang buruk juga loh. Kutuk disampaikan dikatakan amin. Sadar gak? Di zaman kita kayaknya lepas loh. Ini kayaknya kok copot gitu ya. Kita buka ya, Ulangan 27 ayat 15 dan seterusnya. Saya hanya baca beberapa ayat aja ya, saudara kalau mau lihat lagi juga boleh gitu ya. Dan ini bukan berarti berhenti, ini terus berlanjut. Firman Tuhan berlanjut sampai selama-lamanya. Ulangan 27 ayat 15. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan buatan tangan seorang tukang dan yang mendirikannya dengan tersembunyi. Dan seluruh bangsa itu harus selalu menjawab, amin. Dikutuki bilang amin. Coba bayangkan. Kenapa? Karena keadilan Tuhan, kekudusan Tuhan, kebenaran Tuhan. Ayat 16. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya dan seluruh bangsa itu harus selalu berkata, amin. Ini terus terkutuk terus loh. Geser tanah, berzina gitu, berselingkuh, tidur sama saudaranya gitu ya. Memperkosa ya, terkutuklah ya, tidur dengan binatang gitu ya, terkutuklah deh. Jemaat terus katakan amin. Ya, karena kebenaran, kekudusan Tuhan. Dan ini kayaknya luput ya dari orang-orang di zaman kita ya. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang kasih. Dan ketika Tuhan yang kasih, dia nggak akan melepaskan moralnya. Moral akan berjalan bersama. Karena Allah kita adalah Allah yang mengasihi keadilan, mengasihi kebenaran, mengasihi kekudusan. Saudara, karena kasih, Bapa telah mengutus anaknya untuk mati demi pengampunan umatnya. Ini yang terus diulang-ulangkan, betul bukan? Ini karena sesuatu hal yang begitu pentingnya. Sekali lagi, kalau saudara nggak melihat betapa saudara jatuh ke dalam dan begitu dalamnya, maka saudara nggak bisa melihat betapa tingginya Kristus. Sekali lagi, zaman kita membuat melihat hanya dosa kita sedikit, sehingga melihat kasih Kristus sedikit. Tetapi yang Alkitab menyatakan dipaparkan betapa kita jatuh begitu dalamnya, sehingga saudara bisa melihat kasih Tuhan yang begitu tingginya. Saudara, karena kasih Bapa telah mengutus anaknya mati demi pengampunan umatnya. Segala sesuatu yang Bapa lakukan di dalam dan melalui Kristus adalah ungkapan kasih Bapa kepada umat pilihannya. JIP kan mengatakan ketika saudara memiliki pengetahuan ini kan dibukakan ya. Kalau Tuhan nggak bukakan ya kita melihat bahwa kita adalah orang baik gitu ya. Kita ada melihat bahwa kita orang yang saleh gitu ya. Ya asalkan sekedar ke gereja gitu ya. Atau ya bolehlah sebulan sekali juga oke gitu ya. Saya masih percaya Tuhan Yesus kok gitu ya, dari mulutnya ya berkata seperti itu ya. JP kan mengatakan
Tapi kalau orang yang bukan seperti itu, ketika orang benar-benar memiliki pengetahuan ini gitu ya, betapa, siapakah Yesus, siapakah Allah gitu ya, ini adalah penghiburan tertinggi bagi saudara yang adalah orang Kristen. Dengan mengetahui hal ini dia katakan, dia mendapatkan janji bahwa all things work together untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nggak heran saudara, di bab ketiga dari Knowing God-nya J.I. Packer, dia mengatakan, kalau saudara tempatkan Tuhan di pusat, maka segala sesuatu yang lainnya akan jatuh pada tempatnya. Artinya kalau saudara nggak menempatkan Tuhan sebagai pusat, maka sesuatu yang lain akan tidak jatuh pada tempatnya. Ya kemana-mana saudara akan habis dengan itu semua. Habis dengan itu semua. Tetapi ketika saudara tempatkan Tuhan di pusat, center, maka segala sesuatu yang lain, entah urusan anak, entah urusan kerjaan, Tuhan akan jatuhkan pada tempatnya. All things work together. Perhatikan saudara, ini bukan a thing. Perhatikan saudara, ini bukan some things. Apa? Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? All things. Tuhan pakai suka, Tuhan pakai duka, Tuhan pakai kesulitan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Segala sesuatu, setiap hal yang terjadi pada saudara yang adalah orang Kristen, menyatakan kemudian kasih Allah kepada saudara. Makanya nggak heran kemudian Mazmur ditutup dengan pujian, pujian, pujian kepada Tuhan. Kitab Wahyu muncul dengan, kemudian ditutup juga dengan pujian, pujian, pujian yang semakin meningkat kepada Tuhan. Sama-sama kita hafalkan ya, ini untuk ayat hafalan minggu depan. Hafalkan saat ini, berharap di rumah, mungkin saudara sudah hafal ini ya. Karena saudara mungkin sangat senang ayat firman Tuhan ini. Ya, tapi dihidupi ya. Sama-sama, 1, 2, sudah dihilangkan langsung. Jangan, sebelum. 1, 2, 3. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kok ada yang kurang tepat kayaknya ya. Ini kayaknya harus diperbaiki. Ntar minggu depan saya coba cek lagi. Segala sesuatu gitu ya. All things work together. Saudara, Yesus Kristus mengasihi kita yang adalah umatnya. Lalu apa yang Kristus lakukan? Yang kedua adalah selain dia mengasihi kita, Kristus melepaskan kita dari dosa kita. Ini berulang kali disampaikan oleh firman Tuhan dan ini disampaikan gak bosan-bosannya oleh Yohanes. Kenapa dia gak bosan-bosannya menyampaikan mengenai dosa, mengenai darah, mengenai Kristus, mengenai salib. Kenapa dia gak bosan-bosan menyampaikannya? Dan saudara kalau perhatikan ya, dalam semua tulisan Rasul Yohanes, tidak pernah sekalipun ketika dia bicara kasih, dia nggak langsung menyampaikan kematian Kristus. Setiap kali Yohanes menyampaikan kasih Kristus, dia langsung sampaikan kematian Kristus karena dosa kita. Artinya ini nggak bisa dilepaskan. Artinya ini salib Kristus bicara mengenai dosa kita yang dibasuh oleh darahnya begitu penting. Ini nggak boleh lepas. Kristus jadi sentral. Kristus apa yang dia lakukan di atas kayu salib itu menjadi pusat bahkan pemberitaan di mimbar-mimbar gereja Tuhan seharusnya. Itu yang ditinggikan. Kristus yang ditinggikan. Bukan yang lain. Jadi setelah Yohanes menyampaikan apa yang Kristus lakukan di masa kini. Dia terus kemudian segera menyampaikan apa yang Kristus lakukan di masa yang lalu. Bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Yohanes katakan. Yesus menghapuskan hukuman yang adil atas dosa-dosa kita. Bagi orang yang dalam perbudakan saudara ada uang tebusan. Supaya orang itu bisa ditebus dan kemudian bisa dilepaskan. Ya. Ada harga yang harus dibayar sehingga orang itu bisa dilepaskan. Manusia adalah saudara budak dosa. Sekali lagi tadi manusia dimateraikan dengan kematian. Bau kematian mengikuti manusia. Dan ini kontras dengan Allah yang memberikan kehidupan. Ketika Tuhan lahir barukan saudara, mulai ada jantung rohani yang berdetak di dalam kehidupan kekristenan saudara. Itu sesuatu hal yang ketika saudara menjalani kehidupan sampai akhirnya nanti, itu suatu kehidupan yang penuh antusias berjalan bersama dengan Tuhan. Menjalani kehidupan ini. Penuh dengan waku-waku gitu ya. Apa yang ingin Tuhan kerjakan nih?
Apa yang akan Tuhan kerjakan ya gitu ya. Lewat suka dan duka yang kita alami dalam kehidupan ini gitu ya. Waku-waku gitu ya. Seperti itu saudara. Ketika di dalam tubuh saudara mengalir aliran darah firman Tuhan. Dan setiap nafas saudara adalah doa ya saudara yang saudara naikkan kepada Tuhan. Saudara, Yesus menebus kita dengan darahnya sehingga kita dilepaskan dari dosa kita. Dengan salib, Yesus melepaskan kita dengan membayar hukuman atas dosa-dosa kita. Seharusnya kita yang mati. Tapi kenapa kok kita nggak mati? Karena Yesus yang mati untuk kita, menggantikan kita. Dan darah itu adalah bicara korban. Ada yang jadi korban, yaitu Yesus Kristus. Saat saudara percaya kepada Yesus Kristus, saya nggak bosan-bosan mengatakan hal ini. Saudara menerima pengampunan yang sempurna atas dosa-dosa saudara. Saudara, tadi Sister Hillary menyampaikan kesaksiannya. Dia menyampaikan, dia dulunya adalah Buddhis. Lalu ada orang Kristen yang datang kepada dia. Dia katakan, saya menghormati Buddha gitu, karena dia mengajar dengan baik gitu ya. Dan saya harap kamu pun menghormati Tuhan Yesus gitu ya. Dan kemudian Hillary belajar akan kekristenan. Dan kemudian setelah belajar lalu, walaupun sudah belajar mungkin masih belum tahu gitu ya. Sampai satu hari itu ada film The Passion of the Christ gitu ya. Nonton itu ya, ngeri gitu ya. Nggak ngerti gitu ya, tapi begitu mengerikan gitu ya. Kemudian didengar khotbah dari khotbahnya patung gitu ya. Penjelasan akan The Passion of Christ gitu ya. Dia jadi tanggap gitu ya. Apa itu maksud semuanya itu? Dan di situ dia bertobat. Dari Buddhis dia jadi Kristen. Dia terima Tuhan. Dan kemudian ya seperti sekarang ini kemudian dia menerjunkan dirinya ya untuk menjadi missionaries ya, pelayanan misi. Dan berharap Tuhan boleh pakai dia lewat musik yang dia mainkan ya. Nah, Saudara Yesus berkata, jikalau anak melepaskan kamu, maka kamu akan benar-benar lepas. Jikalau anak membebaskan kamu, kamu benar-benar akan bebas. Jikalau anak memerdekakan kamu, kamu akan benar-benar merdeka. Gak ada kuasa dosa yang mengikat saudara yang saudara gak bisa lepas. Nafas engap. Saudara karena dosa saudara, Tuhan lepaskan. Rantai yang begitu kuat mengikat saudara, Tuhan lepaskan. Jikalau anak memerdekakan saudara. Saudara, kita dilepaskan dari kuasa dosa. Kita dilepaskan dari kuasa dosa. Kita dilepaskan dari rasa takut bahkan saudara. Maka bisa muncul baik maut maupun hidup. Kita dilepaskan dari pengaruh kuasa dosa yang mengikat. Meskipun saudara, kita tidak bebas dari pencobaan. Saudara, zaman kita ya saudara, buka website aja, apa aja ya. Kadang di tiba-tiba muncul kan ya, pornografi ya. Itu gampang loh muncul loh. Saudara pakai wifi siapa gitu ya. Kalau orang pakai wifi di tempat itu juga gitu ya. Mungkin ada orang yang pakai ngeliat pornografi atau apa. Mungkin nanti kalau kita masuk mungkin saya nggak tahu bener kayak begitu. Mungkin kira-kira kayak gitu ya. Karena saya latar belakang IT gitu ya. Mungkin dari IP-nya dilacak begitu ya. Wah, ini orang yang pakai di lingkungan ini nih gitu ya. Mungkin karena pakai menonton pornografi. Oke lah saya kasih pornografi gitu ya. Pencobaan itu bisa datang. Tapi saudara bisa lepas daripada saudara nggak jatuh ke dalam dosa. Orang Kristen tidak lepas dari pencobaan. Tidak bebas dari pencobaan. Kita tapi bisa dilepaskan dari kuasa pencobaan yang mau mencuri sukacita kita. Orang Kristen diberikan kuasa. Ya. Tetapi mereka yang telah dibutakan oleh kuasa dosa. Berpikir mungkin yang lain semua juga begitu kok. Yang lain hidupnya sama saja kok. Lihat pendeta muncul yang di dalam koran dalam halaman besar lagi juga seperti itu kok gitu ya. Sama nggak apa-apa gitu ya. Akhirnya kompromi dengan dosa. Atau orang yang lain lagi muncul dengan kejahatan yang lebih hebat untuk melawan dosa gitu ya. Makanya muncul orang-orang Farisi karena pakai kekuatannya sendiri. Dan ketika melawan lu nggak mampu gitu ya, kambuhan gitu ya. Saya udahlah, saya nggak mau lawan lagi deh gitu ya. Terus ya udah kalau ada kejahatan saya nggak usah lawan lagi ya gitu. Jadi trauma. Lebih baik tutup. Atau kepala yang masukin seperti burung unta ketika mau diterkam oleh singa gitu ya. Tapi saudara, kita berperang dalam peperangan kerajaan Allah bukan pakai kuasanya kita, tapi kuasanya Tuhan, kekuatan Tuhan, karena kasihnya Tuhan. Saudara, mereka yang ditipu dalam belenggu kegelapan yang akan menolak untuk membuka hati mereka kepada Kristus.
Mereka ini adalah orang-orang yang ditipu, orang-orang yang terus diikat dalam kuasa dosa, dalam belenggu kegelapan mereka nggak bisa melihat dan mereka menolak untuk membuka hati mereka kepada Yesus. Tetapi Kristus telah melepaskan umatnya dari dosa dengan darahnya yang mahal. Kiranya Tuhan boleh membukakan mata ya. Tuhan membukakan telinga kita sebagaimana yang Yesaya katakan tadi. Kristus melepaskan kita dari dosa kita. Apa yang perlu kita lakukan? Mohon, Lord have mercy on me. Lord have mercy on me. Tuhan, berikanlah belas kasihan-Mu kepada kami. Kami sadar betul bau kematian mengikuti kami. Kehidupan hanya ada daripada Engkau. Engkau juru selamat kami. Lord have mercy on me. Ketiga, saudara, apa yang Kristus lakukan? Kristus menjadikan kita kerajaan imam. Ketika Yohanes memikirkan karya penyelamatan Yesus di masa yang lalu, dia bukan saja terkagum karena penghapusan dosa, tapi juga dia terkagum akan hasil positif dari keselamatan itu. Hasil yang positif dari keselamatan itu apa? Saudara, orang yang sudah dilahirbarukan kan menjadi orang kudus kan ya, statusnya menjadi orang kudus. Kudus itu kan artinya dipisahkan. Dipisahkan dari mana? Ada dua sisi. Dari sisi yang negatif adalah dipisahkan dari dunia. Satu, menjadi orang kudus. Yang kedua, sisi positif adalah dipisahkan untuk misi Tuhan. Ini yang positif. Satu bicara matinya dosa kita karena Kristus. Satu bicara vivification, bagaimana saudara hidup bagi Tuhan. Banyak orang Kristen hanya melihat di sini berkutat pada saya tidak berdosa, saya dihukum Tuhan, saya berdosa gitu. Tapi nggak ke sini loh. Atau berkutat di sini sehingga kekristenannya nggak aktif, jadi pasif. Tapi saudara coba bayangkan ya. Begini deh, hal yang simple. Saudara sebagai diaken, sebagai penatua itu suatu panggilan yang baik ya. Baik ya. Tapi saudara ketika ada panggilan ini, biasa apa yang ada dalam hati saudara sebagai orang Kristen? Biasa kita akan mungkin diam-diam sajalah gitu ya. Kalau misalkan diangkat jadi diaken atau penatua, ya biarlah nanti dari kata orang gitu ya. Oh, saya nggak usah lah mengusahakannya ya. Ya saya melakukan apa aja saja ya, pekerjaan Tuhan itu saja gitu ya. Biar orang mengangkat saya. Tetapi kalau saudara baca surat Paulus, enggak, kamu kejar. Kamu kejar apa itu namanya kedudukan yang terhormat itu. Kamu kejar. Ini artinya apa? Aktif. Aktif. Ini yang lack di gereja Tuhan di zaman ini. Saudara perlu kejar apa itu yang baik. Bukan dengan kekuatan saudara. Dengan kuasanya Tuhan, kasihnya Tuhan. Sadar betul kita siapa ya. Kita gak layak. Orang yang hina. Tapi kita tahu juga Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan sudah menebus kita. Dan sekarang Tuhan menjadikan kita kerajaan imam. Orang Kristen yang aktif, bukan pasif. Aktif. Ketika Yohanes memikirkan karya penyelamatan Yesus di masa lalu, dia bukan hanya terkagum karena penghapusan dosa, tapi dia juga terkagum akan hasil positif dari keselamatan. Yaitu, membuat kita menjadi kerajaan. Menjadi imam-imam bagi Allah, Bapanya. Saudara, ketika Yohanes bicara darah, ini memunculkan ingatan kita akan Paskah. Memunculkan ingatan mereka akan Paskah. Ada korban yang disembelih. Dan ketika orang Israel keluar dari Mesir di Paskah pertama itu ada korban yang dicurahkan sehingga mereka tidak mengalami kematian. Ketika dioleskan di gerbangnya gitu ya. Mirip kayak kuil Sinto punya ya. Merah gitu ya, mirip banget gitu ya. Sehingga mereka yang berada di dalam itu tidak mengalami kematian. Kemudian mereka setelah 50 hari mereka sampai di Gunung Sinai. Sebagaimana minggu lalu yang sudah kita dengar di hari Pentakosta. Di sana kepada orang Israel dikatakan apa yang dikatakan Yohanes ini mirip. Kita baca saudara Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Saya baca secara cepat ya saudara. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri di antara segala bangsa. Sebab Akulah yang punya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Saudara, bicara kerajaan, artinya saudara diselamatkan. Dan itu bukan hanya dalam relasi dan tanggung jawab pribadi saudara dengan Tuhan.
Bicara kerajaan bukan hanya saudara dengan Tuhan sendiri. Bicara kerajaan itu ada saudara-saudara yang lain. Artinya ini juga bicara relasi dan tanggung jawab saudara dengan sesama orang percaya lainnya di dalam gereja. Saudara, kalau Sister Joy sama Sister Hillary melihat kasih Tuhan dalam suatu komunitas. Lalu ketika berharap juga saudara, orang yang di luar sana yang belum kenal Tuhan, ketika melihat komunitas kasih yang telah Tuhan tegakkan dan Tuhan dirikan ini, maka mereka pun muncul ketertarikan untuk bergabung ke dalam komunitas itu. Ini adalah pekabaran Injil yang paling ampuh yang Tuhan ajarkan dan ingatkan kepada murid-murid. Hendaklah kamu saling mengasihi. Gak gampang gitu ya. Bukan pakai kekuatan kita, kekuatan Tuhan. Jadi perlu banyak berdoa terus. Bersihkan dengan firman Tuhan. Tuhan bersihkan kita gitu ya. Bicara kerajaan artinya saudara diselamatkan. Bukan hanya dalam relasi dan tanggung jawab saudara dengan Tuhan pribadi. Tapi juga bicara dengan sesama orang percaya yang lainnya juga di dalam gereja. Percaya Kristus artinya saudara memperoleh warga negara kerajaan di dalam kerajaan Kristus. Artinya saudara yang tadinya setia kepada dunia, sekarang saudara setia kepada Sang Raja, yaitu Kristus. Dan itu saudara tidak sendirian. Saudara gak bisa ya gitu ya, sendirian di rumah beribadah kepada Tuhan. Itu bukan kekristenan. Kekristenan adalah datang, masuk ke dalam gereja, beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Tuhan menjadikan kerajaan imam. Bersama-sama sebagai suatu kerajaan imam. Saudara, sementara kita hidup di dunia ini, kita menjadi peziarah, menjadi musafir. Nanti di bulan 8 anak-anak akan belajar saudara, The Pilgrim Progress. Saudara doakan panitia menyusun acaranya, menyusun banyak hal, saudara banyak yang perlu dipikirkan. Saudara, di dunia sementara kita hidup di dunia ini, kita menjadi peziarah di dunia ini. Tapi kita juga punya pengharapan di dunia yang akan datang. Sebagaimana yang Yohanes juga sampaikan di Wahyu pada terakhir ya gitu ya. Ya Tuhan datanglah segera gitu ya. Bukan berarti ya mengharapkan dia bisa bertemu dengan dia, berjumpa dengan dia. Dan itu mendorong, memberikan kehidupan, memberikan kekuatan kepada kita menjalani hari-hari ini saudara. Saudara, dalam kerajaan imam, Kristus harus disembah. Dalam kerajaan imam, firman-Nya harus diberitakan dan ditaati. Dalam kerajaan imam, Injil harus diberitakan. Ini yang disampaikan ketika menyampaikan aku menjadikan kamu kerajaan imam gitu ya. Ini kemudian ada hal-hal yang seperti ini. Bicara mengenai ibadah, bicara mengenai menyembah, bicara mengenai menjadi saksi. Saudara, kerajaannya itu disebut sebagai kerajaan imam. Karena setiap orang Kristen adalah imam. Dulunya hanya khusus orang Israel. Tapi sekarang sudah menjadi juga diberikan kepada bangsa-bangsa yang lain. Apa yang dilakukan oleh imam? Dia datang kepada Tuhan, membawa persembahan kepada Tuhan. Ya, membawa persembahan kepada Tuhan. Ketika kita datang tiap-tiap minggu, ketika kita katakan kita beribadah kepada Tuhan, tujuan utama orang percaya adalah menjalankan fungsi imam ini. Kita ngapain? Memberikan persembahan, membawa persembahan. Kalau ngomong persembahan, saudara pikirin apa? Uang. Ya, bukan itu saja ya. Ya, uang saudara boleh bawa gitu ya. Tapi itu bagian yang paling kecil mungkin dalam kehidupan saudara yang saudara perlu menjadi korban bagi Tuhan ya, persembahkan kepada Tuhan ya. Kita mempersembahkan persembahan kepada Allah yang benar dan hidup yang layak menerima segala pujian kita. Ketika kita datang ibadah tiap-tiap minggu kita mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Ibrani katakan, kita nggak usah hafalkan ya. Kita buka Ibrani 13 ayat 15. Ibrani 13 ayat 15. Sama-sama kita baca. Jadi ingat ya, waktu datang beribadah tiap-tiap minggu, apa yang kita bawa gitu ya. 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Membawa persembahan syukur kepada Allah. Dan ketika kita datang ibadah saudara, kita mempersembahkan juga korban hidup. Ini yang jauh-jauh penting saudara. Daripada uang. Roma 12 ayat 1. Kita baca bersama-sama. Roma 12 ayat 1. Ini mungkin saudara sudah hafal ya. Roma 12 ayat 1, 1, 2, 3.
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Korban hidup. Siapa? Saudara, dengan segala keseluruhan hidup saudara. Saudara, jikalau ibadah saudara tidak benar, jikalau ibadah kita tidak benar, maka firman sulit ditangkap dengan benar. Perhatikan ya. Kalau ibadah tidak dengan benar, maka firman tidak dihargai dan sulit ditangkap dengan benar. Jikalau firman sulit ditangkap, maka sulit ditaati dengan benar. Ya nggak tahu apa yang mau ditaati gitu ya. Ya, ragu gitu ya. Oh, kemudian perasaan dicondongkan gitu ya. Bukan berarti perasaan nggak boleh, perasaan juga penting gitu ya. Jikalau ibadah saudara tidak benar, maka kemudian juga tidak ada kesaksian yang benar. Tapi jika ibadah saudara benar, maka ada Injil yang keluar, saudara menjadi berkat. Dan Kristus menjadikan kita kerajaan imam. Kita datang bersama, kita nggak sendirian. Kita bersama-sama sebagai warga negara kerajaan Allah yang telah ditebus, yang telah dipanggil dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Di dalam kerajaannya ini kita dipersatukan untuk memperluas pekerjaan kerajaan Allah. Menyaksikan siapakah Kristus. Menyaksikan siapakah dia, kabar baik. Yang dulunya nggak ada jalan keluar. Orang manusia berusaha setengah mati apapun dengan segala caranya. Tapi ada kabar baik. Saudara, Tuhan layak dipuji karena siapa dia. Dan Tuhan layak dipuji karena apa yang dia lakukan. Makanya kemudian ayat 6 keluar. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kristus layak disembah karena hanya dia yang dapat melakukan penebusan ini. Nggak ada seorang pun yang bisa melakukannya. Nanti kita kemudian melihat saudara. Dia layak disembah karena hanya dia yang dapat membuka materai. Domba yang tersembeli, yang telah disembeli. Tidak ada yang layak selain dia. Dikatakan, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya karena engkau telah disembeli dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi, dikatakan. Sudahkah saudara membawa dosa-dosa saudara untuk dibasuh oleh darah Kristus? Jangan biarkan setiap dosa. Dimulai dengan bagaimana? Dosa besar, matikan. Kalau enggak, dosa itu mematikan saudara. Dosa besar, matikan. Setelah dosa besar dimatikan, dosa-dosa kecil, matikan. Sambil berjaga-jaga, jangan sampai dosa yang besar itu muncul kembali. Prinsip dosa adalah mematikan relasi. Relasi Tuhan, relasi sesama akan dihancurkan. Tetapi Tuhan menyambung relasi, memulihkan relasi. Prinsip dosa memanipulasi relasi. Diikat dengan manipulasi gitu ya. Oh, karena ada kepentingan kita pribadi masing-masing. Tapi enggak. Orang yang dipanggil Tuhan, yang takut akan Tuhan. Dipersatukan karena firman-Nya, karena kasih Tuhan. Dengan tulus beribadah kepada Tuhan. Sudahkah saudara membawa dosa-dosa saudara untuk dibasuh oleh Kristus? Jangan biarkan dosa itu tetap bercokol dalam kehidupan saudara. Dosa yang mungkin bahkan saudara nggak ada orang yang tahu. Saudara bisa melakukan itu di tempat sembunyi saudara seorang diri. Ketika saudara pergi bisnis trip, nggak ada istri, nggak ada siapa gitu. Saudara melakukan dosa menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan melihat saudara. Dosa tersembunyi di bumi ini. Itu terbuka di surga. Mencolok di surga. Jikalau saudara belum membawa dosa-dosa saudara, maka saudara adalah orang asing bagi kerajaan kasih karunia-Nya. Saudara bermusuhan dengan Allah yang adil. Murka Allah tetap ada pada saudara. Di akhir kitab Wahyu Yesus berkata, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tapi bahkan sekarang saudara, sebagai imam besar yang sejati, Yesus menawarkan untuk membebaskan saudara dari dosa melalui iman kepada salibnya.
percaya kepada Dia. Sehingga saudara dapat diperdamaikan dengan Allah dan masuk ke dalam kerajaan kasih-Nya. Doksologi kemudian ditutup dengan amin. Artinya, ya, jadilah demikian. Jikalau saudara juga berkata, amin, mengenai darah Kristus yang dicurahkan karena dosa saudara, saudara akan dilepaskan dari belenggu dosa. Dilepaskan dari rasa bersalah, dilepaskan dari hukuman. Saudara dibawa masuk ke dalam kerajaan imam. Saudara bebas untuk mengenal dan menyembah Allah melalui Yesus Kristus. Dengan amin dari iman saudara kepada Yesus, saudara dapat masuk ke dalam kerajaannya. Dan kemudian setelah masuk dalam kerajaannya ngapain? Takjub akan kebesaran, kemuliaan, keindahan. Semakin takjub akan cahaya kemuliaannya. Dan diberkati oleh kekuasaannya untuk selama-lamanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Minta Pak Kris pimpin kita untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman yang sudah Engkau beritakan kepada kami. Biarlah Engkau yang boleh memeriksa setiap hati setiap kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh digerakkan oleh firman-Mu bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa dan kami boleh membawa setiap dosa kami ke hadapan-Mu. Kami memohon pengampunan dan belas kasihan daripada Tuhan. Kami memohon supaya kiranya Kristus yang boleh membasuh setiap dosa-dosa kami, menyucikan kami, dan melayakkan kami untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu. Biarlah kami, bukan hanya diri kami sendiri, tetapi setiap orang percaya kami dipersatukan di dalam kasih Kristus untuk sebagai imam-imam yang telah Tuhan jadikan untuk boleh sungguh-sungguh ya Tuhan, melayani Tuhan, menyembah Tuhan, dan boleh juga menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Tuhan yang kiranya tolong terus kehidupan setiap umat percaya yang ada di tempat ini, dan jangan lewatkan satupun daripada kami. Kiranya kehidupan kami boleh sungguh-sungguh menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Dan mulut kami pun ya Tuhan, boleh sungguh-sungguh kami gunakan untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh pimpin setiap umat-Mu yang ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.